Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Semoga kabar kita senantiasa sehat dan penuh berkah, keberkahan dalam lindungan Allah. Amin. Baik, saudara sekalian, hari ini kuliah pokok bahasan yang kedua, ya. Pokok bahasan yang kedua, topiknya sangat menarik kalau menurut saya ya. Hari ini kita akan membahas interaksi sosial, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Nah, ini kalau membaca judul saja, mungkin saudara bisa melihat ini dua hal yang berseberangan. Ada kerjasama, ada konflik. Tapi yang ditekankannya adalah memfungsikan. Nah, ini dia. Memfungsikan konflik sosial. Baik, saudara sekalian, ini pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Pertama, fenomena sosial, kerjasama, dan konflik sosial. Yang kedua, definisi dan syarat interaksi sosial. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan terakhir, tantangan dan solusinya. Adapun skenario perkuliahan kita hari ini di 5 menit pertama, sekarang masih dalam 5 menit pertama, berinteraksi awal dan mengecek kehadiran mahasiswa termasuk persiapan ini. Kemudian sebentar lagi kita akan menonton 2 video singkat ya, yang akan difasilitasi oleh host kita, Saudari Ilhamdah, terkait fenomena sosial kerjasama dan konflik sosial. Nanti mari sama-sama kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya presentasi materi kuliah, dan terakhir kita akan diskusi sekaligus menonton video singkat tentang konteks konflik rasial dan etnis. Manusia harusnya setara, tapi kenapa ada rasisme? Tapi tentu saja nanti dalam perkuliahan ini bisa relatif fleksibel, termasuk nanti poin D itu akan saya tayangkan sendiri. Baik, itu sebagai sapaan awal dulu. Namun sebelum saya lupa, meskipun saya sudah siapkan di dalam slide-nya juga, bahwa hari ini Anda akan mengikuti kuis pertama untuk kelompok SS04 dan 3 kelompok lainnya. Perhatikan waktunya sesuai dengan waktu Indonesia Barat, sehingga teman-teman di WITA dan WIT Anda harus menyesuaikan. Tentang petunjuk teknisnya nanti akan saya sampaikan. Mungkin itu dulu sebagai pengantar saudara sekalian. Saat ini peserta 72 orang. Sudah makin lengkap. Tapi tentu kita berharap untuk ke depan, kuliah keempat dan seterusnya, selambatnya ya pukul 8:05 kita sudah mulai perkuliahan. Artinya pukul 7:55 kita sudah persiapan. Ya, itu harapan saya sebagai dosen. Semoga ke depan kita bisa lebih awal lagi bergabung di dalam ruang kuliah, dalam hal ini melalui Zoom. Itu sebagai pengantar. Selanjutnya kita tonton dulu 2 video singkat yang akan difasilitasi oleh Saudari Ilhamdah. Kepada Saudari Ilhamdah, kami persilakan. Baik, Pak. Sebentar.
Merebaknya virus corona atau COVID-19 begitu menimbulkan kekhawatiran. Namun dari kekhawatiran itu juga memunculkan banyak aksi baik sebagai bentuk solidaritas sesama anak bangsa. Sejak pertama kali isu COVID-19 muncul, platform donasi online mulai dibanjiri donatur. Dalam hitungan pekan, dana yang berhasil dihimpun tak main-main jumlahnya. Tokoh-tokoh publik pun turun tangan dengan berbagai cara. Di antaranya melelang barang pribadi yang kemudian hasilnya didonasikan hingga menyerukan pengumpulan alat pelindung diri untuk disumbangkan. Atau dengan terjun langsung mengakomodir bantuan-bantuan yang telah diterima untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Followersku yang budiman, terima kasih atas bantuan Anda di galangan dana Kita Bisa akun Maya Estianti dan juga Cathy Sharon. Kenapa kita grup ini concern terhadap alat pelindungan diri tim medis? Karena tim medis adalah mereka yang bertugas di garda yang paling depan duluan dalam memerangi COVID-19. Tak hanya itu, pembuatan alat pelindung diri berupa baju hazmat juga pelindung wajah untuk para tenaga medis juga dilakukan berbagai pihak yang bergerak. Saya tidak menjual, saya ingin menjadi saluran berkat bagi sesama melalui APD yang saya produksi di tempat ini. Fakta bahwa angka kasus terpapar COVID-19 ini kian hari kian meningkat membuat semua lini berpegang erat untuk bahu-membahu melawan virus ini. Dari berbagai kalangan mencoba berkontribusi untuk meringankan beban akibat datangnya wabah COVID-19 ini tanpa terkecuali. Kita sebagai masyarakat awam, kita sebagai masyarakat yang tidak paham tentang dunia kesehatan, kita bisa berperan ikut serta di penanganan wabah COVID-19 ini. Karena ini nggak cukup kita mengandalkan para dokter, para tenaga kesehatan, kita nggak cukup mengandalkan pemerintah, kita juga harus ikut berkontribusi di sini. Kalau kita punya harta, ya kita bisa sedekah harta. Kalau kita punyanya kepedulian, ya kita bisa sedekah kepedulian itu dengan cara apa? Dengan cara kita support moral, kita support mental para teman-teman tenaga kesehatan, dan kita juga wajib teredukasi, yaitu ya orang yang terkena wabah itu kan juga mereka nggak mau terkena itu. Datangnya pandemi harusnya menjadi momen untuk berhenti sesaat, merefleksi diri. Begitu kata sosiolog UI Desi Indira. Ini lagi tren satu kelompok buat aksi semuanya ikut gitu. Tapi sebenarnya harapannya adalah aksi solidaritas ini itu bisa dilaksanakan terus sampai masalah yang kita tuju atau menjadi tujuan aksi itu tercapai. Karena setiap aksi itu kan harus pasti udah punya tujuan ya, misalnya penyediaan APD. Oke, untuk penyediaan sampai target APD itu selesai, ya aksi ini baru dianggap berhasil gitu. Jadi bukan kayak tren-tren sesaat. Jadi walaupun dulu kan istilahnya social distancing ya, tapi kalau menurut saya memang dari secara sosiologis kita lebih menekankan lebih ke physical distancing, tapi social distancingnya harusnya kita makin dekat gitu ya. Kita semua harusnya sebagai warga negara Indonesia sama-sama, bahkan warga dunia itu harus bersatu untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini lebih cepat dan kemudian bisa menghindari atau melindungi mereka yang rentan terdampak COVID ini. Melawan COVID tak bisa dilakukan sendirian. Kerja bersama memberantas virus ini bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah atau pihak-pihak tertentu saja, melainkan kita semua.
Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih Saudari Ilhamdah. Baik, kita kembali ke materi kuliah. Ini dia. Baik, saudari sekalian, kita sekarang di poin C ya dari skenario ini. Jadi kita sudah bersama-sama menonton 2 video singkat tadi terkait fenomena sosial, kerjasama, dan konflik. Sekarang kita masuk poin C terkait dengan materi kuliah. Baik, saudara sekalian, sudah disampaikan tadi 4 sub pokok bahasan buat teman-teman yang baru bergabung. Keempat sub pokok bahasan ini akan kita bahas pada materi kita hari ini. Kita mulai dengan sub pokok bahasan yang pertama. Fenomena sosial, kerjasama, dan konflik sosial dalam lensa interaksi sosial. Tentu di dalam video tadi, saudara sudah bisa menyaksikan juga fenomena sosial kerjasama. Fenomena sosial termasuk konflik sosial, seperti itu. Tentu dalam lensa interaksi sosial. Jadi orang bisa bekerja sama, orang bisa berkonflik, tentu karena ada interaksi. Namun di materi-materi kuliah kita selanjutnya nanti kita akan dapatkan materinya bagaimana interaksi sosial yang mendekatkan, bagaimana yang menjauhkan. Itulah fenomena sosial dalam lensa interaksi sosial. Baik, ini tadi sudah ya, termasuk ini sudah disiapkan rupanya di sini. Ya, baik. Di sini bisa kita lihat, saudara sekalian, bagaimana ciri-ciri adanya interaksi sosial dalam kerjasama. Ini yang menghasilkan gerakan masyarakat sipil, ya, versus konflik sosial tadi video. Ini 2 video ini yang kita saksikan ini sudah dibahas di sini. Jadi yang pertama adalah ada kata kunci kerjasama. Terdapat hubungan sosial antara individu dengan individu lainnya dalam membentuk kerjasama. Individu dengan kelompok sosial, kelompok dengan kelompok lainnya, hingga masyarakat internasional melalui organisasi internasional. Jadi berbicara interaksi, sebagaimana sering saya sampaikan juga, membahas sosiologi itu sosio, kawan. Logos ilmu tentang kawan-kawan. Kawan-kawan yang seperti apa? Dalam wujud konsep kerjasama, kawan-kawan itu individu versus individu, individu versus kelompok, kelompok versus kelompok, hingga masyarakat internasional. Tentu ada kontak sosial dapat berlangsung melalui berhadapan muka, melalui media sosial digital. Ada faktor pendorong bekerja sama, bisa karena tuntutan situasi pandemi, bisa kepentingan umum, bisa altruistik saling tolong-menolong. Nah, ini pun bagian yang ini akan kita bahas juga nanti di minggu terakhir tentang grup sosial, ya. Orang membentuk grup sosial. Contoh, gotong royong di lingkungan RT untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak COVID.
penggalangan dana, bantuan alat kesehatan, dan sebagainya. Versus konflik sosial. Nah, ini proses sosial disosiatif yang menempatkan pihak-pihak kelompok yang bertentangan. Ya, di sini konflik ras dan etnisitas. Ya. Kemudian terdapat pertentangan sosial antar individu melalui konflik sosial. Namun konflik sosial ini pun bisa jadi seperti kerjasama ini juga konflik individu versus individu, kelompok. Sangat memungkinkan juga itu. Konflik berfungsi positif, memperkuat ikatan kelompok. Kenapa dikatakan di sini konflik berfungsi positif? Kalau sesuai dengan topik kita, saudara sekalian, judul kita, kalau konflik sosial itu ya difungsikan. Makanya disebut dalam judul materi kita, memfungsikan kelompok sosial, memfungsikan konflik sosial gitu. Karena apa? Dia bisa berfungsi positif. Dalam konflik mengatur sistem hubungan, bahwa sistem keseluruhan akan selalu dipertahankan. Ya, muncul kebenaran yang abadi, yaitu nilai keadilan sosial. Contoh demonstrasi anti rasisme ini. Nah, ini saudara sekalian yang bisa kita lihat ciri-ciri adanya interaksi sosial dalam kerjasama, termasuk dalam konflik sosial. Baik, apa itu definisi dan syarat interaksi sosial? Kalau di awal tadi sudah mulai menyebut individu, kelompok seperti itu. Nah, itulah yang dikemukakan oleh Jilin dan Jilin sebenarnya. Ya, saudara sekalian, kalau ada saudara temui seperti ini, Jilin dan Jilin, ini peluangnya mereka ya satu PAM ini, ya satu marga itu, atau ya bisa suami istri, ya, karena yang dituliskannya adalah nama belakang ya. Kalau sudah menikah biasanya menggunakan nama suami juga. Nah, terlepas dari itu, inilah yang disebut Jilin dan Jilin 54. Hubungan sosial dinamis, senantiasa berubah, yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Nah, ini. Jadi, dinamisnya ini bisa mewujud tadi. Ini. Di satu sisi kerjasama, di sisi lain konflik. Ya. Berikutnya. Suatu peristiwa ketika tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberikan ganjaran atau hukuman dengan menggunakan tindakan yang dilakukan oleh individu lain tersebut. Nah, ini contohnya tadi. Kemudian proses di mana orang mengorientasikan dirinya pada orang lain dan bertindak sebagai respon terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang lain. Ketika contoh misalnya tadi, saya mencontohkan saudari Ilhamda lah tadi, ya, tolong dibantu difasilitasi videonya. Padahal sudah otomatis juga ada di dalam slide gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ilhamda? Dia mengorientasikan dirinya untuk saat ini pada saya sebagai dosen. Nah, dan Ilhamda bertindak sebagai respon terhadap apa yang saya katakan. Nah, ini contoh interaksi sosial. Ketika saya minta misalnya Anissa Lestari misalnya, tolong acungkan jempol Anda misalnya gitu. Bisa nggak? Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh nih. Tapi kalau coba saudara melihat bagaimana hubungan antara
atasan dan bawahan misalnya seperti itu, antara asisten dan praktikannya misalnya seperti itu. Itu contoh sederhana gitu. Kemudian ada perilaku dari 2 orang atau lebih yang diberikan makna oleh pelakunya dalam bingkai budaya yang berlaku. Jadi nanti di sini pun ada semacam simbol-simbol mereka dalam berinteraksi seperti itu. Jadi ada makna yang bisa dikatakan hanya oleh para pelakunya saja yang mengetahuinya seperti itu, ya. Dan terakhir dari Sukanto, proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan hubungan sosial. Inilah sejumlah definisi. Nah, karena nanti Anda kuis, nah contoh definisi-definisi ini ya bisa dikatakan ini adalah contoh tahapan sebatas mengetahui definisi interaksi sosial. Ya, Anda harus persiapkan juga terkait dengan definisi-definisi ini. Namun tentu saja saya harapkan misalnya ya memahami minimal 1 definisi. Kalau bisa Anda pahami secara hafalkan semuanya, tentu akan bagus, ya. Kemudian kalau ini definisinya, kalau ini adalah hubungan dinamis, tindakan yang dilakukan seseorang terhadap individu lain, mengorientasikan diri, perilaku 2 orang, proses sosial mengenai cara-cara berhubungan ataupun berinteraksi. Kalau begitu, apa syaratnya? Ya, syaratnya yang pertama adalah ada ketertarikan interpersonal. Ya, di sini ada kebutuhan manusia memiliki kebutuhan afiliasi. Artinya yang mau ditekankan di sini adalah ada keinginan, keinginan berinteraksi, ya. Yang kedua, ada kontak sosial. Kontak sosial itu tidak perlu harus hubungan fisik, kita bersalaman seperti itu. Namun apa? Namun ini dia tadi. Sebenarnya dalam kuliah-kuliah sebelumnya ini masih kami satukan ini kontak sosial dengan ketertarikan interpersonal ini. Namun sejak pembaruan materi ini sudah kami pisahkan gitu. Nah, kalau tidak perlu berhubungan fisik seperti ini, saling berjabat tangan misalnya begitu, jadi dia bisa berupa apa? Ketertarikan interpersonal. Namun materi yang kita pegang saat ini adalah ini sudah kita bedakan poinnya. Pertama adalah ketertarikan interpersonal, yang kedua kontak sosial, dan yang ketiga apa? Kontak sosial ini bisa berlangsung perorangan, kelompok, orang dengan kelompok. Ini relevan dengan jilin dan jilin tadi. Sifatnya juga bisa positif, bisa juga negatif, bisa primer, bisa sekunder, seperti itu. Nah, contoh sederhana misalnya ketika Anda bertemu dengan seseorang, katakanlah di dalam angkutan kota, ya tentu kalau Anda berinteraksi, menatapnya biasa saja, Anda ditatap dengan cara yang wajar, masih sifatnya positif, masih sebatas yang primer, tentu Anda dan saya merasa nyaman. Tetapi kalau kita misalnya, maaf nih, tanda petik dipelototin, seolah-olah kita ingin
ingin diterkam, ingin dimakan seperti itu, ya. Tentu apa? Kita kontak seperti itu buat kita sesuatu yang negatif, sesuatu yang sekunder, berlebihan seperti itu, dan bisa jadi menakutkan untuk kita, gitu ya. Apalagi hanya ada dua orang saja misalnya kita di dalam angkutan itu ya, angkutan kota itu ya, itu sesuatu yang ini. Tetapi kalau hanya sebatas menyapa, kemudian tentu dalam batas-batas yang wajar, sifatnya positif, primer, mungkin kita merasa nyaman seperti itu. Dan yang ketiga dan keempat sebenarnya ini sama-sama menekankan satu kata, yaitu komunikasi. Ya, namun dibedakan. Komunikasi di poin 3 berperan untuk pertukaran pesan yang membentuk sebuah pengertian baru. Jadi, saudara sekalian, ini sengaja saya stop share screen dulu. Coba misalnya kalau setiap hari Selasa pukul 8 saya hadir di ruang Zoom seperti ini bersama dengan Anda semua, saya diam saja, ya. Kemudian tiba waktunya 9.40, ya saya juga seolah-olah pamit saja, tutup kelas seperti itu. Ya, apa yang terjadi di antara kita? Kalau seperti itu, apa yang terjadi di antara kita, saudara sekalian? Ya, mungkin ada ketertarikan interpersonal, ada. Atau nggak usahlah bicara nomor 1, nomor 2 lah misalnya. Kontak sosial ada. Ya. Tapi ketika komunikasi tidak ada, apa itu dapat dikatakan sebuah interaksi sosial? Tentu tidak. Gitu. Jadi itulah pentingnya komunikasi itu. Ya. Itulah pelengkap dari syarat interaksi sosial. Jadi meskipun ada nomor 1, meskipun ada nomor 2, kalau tidak ada nomor 3, itu bukan interaksi sosial. Nah, yang keempat ini lebih menekankan pada jenis komunikasinya. Nanti kita masih akan membahas ini pada pokok bahasan komunikasi. Komunikasi verbal dan non-verbal. Interaksi sosial melekat pada bahasa yang digunakan, melekat budaya. Komunikasi bukan sekedar apa yang Anda katakan, tapi juga bagaimana Anda mengatakan dan kepada siapa. Jadi poinnya sebenarnya lebih menekankan komunikasi saja, seperti itu. Jadi kalau Anda ditanya ada berapa syarat interaksi sosial, ya, secara pointers di sini ada 4, gitu. Namun kalau kita perhatikan dari kata kuncinya, sebenarnya ada 3, ya. Ketertarikan interpersonal, kontak sosial, dan komunikasi. Namun supaya lengkap, ya, kita lengkapi saja dengan 4. Komunikasi itu bisa berupa komunikasi verbal dan non-verbal. Karena apa? Ya itu dia. Ada hubungannya dengan budaya. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, ingat materi kita minggu lalu, tradisional, ya, tindakan sosial dari Weber itu, ya, ada tradisional seperti itu. Jadi dalam berkomunikasi pun seperti itu juga, gitu, ya. Mungkin juga Anda pada saat masa perkenalan kampus di IPB biasanya juga disampaikan di situ tata cara berkomunikasi dengan dosen ataupun dengan tenaga kependidikan, pun dengan sesama mahasiswa, seperti itu. Karena Anda belum tinggal di asrama di IPB, bahkan di sana pun ada penjelasan-penjelasan bagaimana Anda harus berkomunikasi, aturan-aturan di asrama misalnya, seperti itu.
Baik. Oke. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya terkendala ini. Sebentar. Apa harus ini ya? Bisa nih. Baik. Saudara sekalian, inilah syaratnya. Jadi kalau saudara melihat ini dari 4 sub pokok bahasan sudah selesai 2 ya. Fenomenanya, definisinya. Sekarang kita akan membahas bentuknya. Bentuk-bentuk interaksi sosialnya. Ya, bentuk-bentuk interaksi sosial ini tidak lepas dari fenomena tadi, ya. Asosiatif, ya. Video pertama termasuk fenomena yang kita tonton pertama tadi menjelaskan tentang kerjasama, ya. Fenomena tentang kerjasama, fenomena tentang konflik, ya. Artinya akomodasi, asimilasi, dan akulturasi, termasuk persaingan dan kontravensi, memang belum spesifik kita jelaskan dalam fenomena tadi. Namun, kenapa 2 hal ini yang ditekankan, kerjasama dan konflik sosial, karena disitulah sebenarnya nanti penekanannya. Orang yang mendekatkan itu seperti apa, ya? Orang yang ekstrim jauh itu, ya contohnya konflik, itulah kurang lebihnya. Nah, Jilin dan Jilin 1954 di sini menyebutkan proses sosial itu ada 2. 1 asosiatif, 2 disosiatif. Asosiatif mendekatkan, disosiatif menjauhkan. Asosiatif itu ada 3. Kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dan disosiatif itu juga ada 3. Persaingan, kontravensi, dan konflik. Kita akan bahas satu persatu. Kerjasama. Ini aktivitas yang menurut saya sudah sangat sering Anda lakukan, termasuk di dalam mengerjakan tugas kelompok minggu lalu, ya. Tentu saya secara pribadi berharap saudara sudah bekerja sama. Tapi seperti apa itu bekerja sama? Bekerja bersama dalam rangka mencapai sesuatu tujuan bersama. Itulah dia. Wujud primer proses interaksi sosial, pembagian tugas untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang mau kami tekankan di sini adalah perhatikan saudara ini. Faktor pendorong kerjasama. Perhatikan, faktor pendorong kerjasama itu ada 4. Dan ini pun sebenarnya sudah disebut-sebut juga tadi di dalam slide ketika menjelaskan video pertama tadi itu. Motivasi pribadi, kepentingan umum, altruistik, dan tuntutan situasi. Contoh misalnya, seandainya ada contoh soal misalnya seperti ini. Kelompok-kelompok yang bertujuan untuk membantu para penderita COVID-19. Itu lebih kemana kira-kira nih? Motivasi pribadi kah? Kepentingan umum kah? Altruistik kah? Tuntutan situasi kah? Ini bisa dilihat ini. Namun penekanannya lagi di sini nih. Bentuk spesifik kerjasama masyarakat pedesaan. Terlepas ini mungkin sudah memudar.
atau di daerah Anda sudah nggak ada lagi. Tapi ini tetap dan semoga terus menjadi contoh kerjasama di masyarakat pedesaan. Gotong royong. Pak, di daerah saya udah nggak ada, Pak, gotong royong. Namun, ya itu tetap contoh apa? Kerjasama. Tolong menolong. Ya, itu bentuk spesifiknya. Ya, misalnya meminjamkan alat pertanian atau meminjamkan uang untuk modal misalnya gitu. Itu tolong menolong dan itu harus apa? Harus dikembalikan. Itu tolong menolong. Dan yang ketiga adalah musyawarah. Nah, saudara perhatikan di sini. Di sini ada tadi tujuannya. Ya, tujuan faktor pendorong, kemudian ada bentuk spesifik. Anda perhatikan 3 yang di sini dengan 3 yang di sini. Ya. Di sini dia disebut tujuan. Ya. Di sini dia disebut tujuan, tapi di slide yang ini dia adalah faktor pendorong. Nah, di sini dia disebut bentuk spesifik kerjasama. Di dalam slide ini dia disebut dengan aktivitas. Ya, jadi saudara perhatikan itu. Ya, jadi contoh nanti misalnya aktivitas tolong menolong, sambatan, mapalus, rereongan, gagagili, parapona dan lainnya. Ini semua istilah-istilah lokal yang artinya sebenarnya tolong menolong, tukar menukar tenaga. Nah, kalau di kami di Batak Toba misalnya, ini contoh bahasa daerahnya Marsiadapari. Marsiadapari. Sama dengan semangatnya sama dengan sambatan, mapalus, rereongan. Itu untuk kepentingan apa itu? Untuk kepentingan perorangan gitu. Jadi kalau saya menolong Ilham dan menolong saya tadi, itu kepentingan perorangan sebenarnya. Ya. Suatu saat bisa saya yang menolong Ilhamda. Itu contoh itu. Tapi kalau kita bergotong royong, ikut kerja bakti, wah, itu tujuannya bukan untuk menyenangkan kepala desa atau menyenangkan panitianya, bukan. Tapi untuk kepentingan umum. Demikian juga musyawarah. Jadi saudara perhatikan ini karena kalimatnya dia sedikit berbeda. Di sini disebut faktor pendorong kerjasama, namun di sini apa? Tujuan. Itu. Ya. Faktor pendorong kerjasama. Nih, faktor pendorong kerjasama. Jadi seandainya di sini disebut motivasi pribadi di kotak yang ini, saudara kalau saya sorot seperti ini bisa melihat atau tidak? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, bisa. Alhamdulillah. Nah, kalau di kotak yang ini, saudara sekalian, di kotak ini, saya gantikan kalimat, ini saya coret ini, saya gantikan kalimat motivasi pribadi. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar ya. Jadi perhatikan di sini nggak disebut di sini motivasi pribadi garis miring kepentingan perorangan gitu. Jadi sebenarnya ini bisa nih kepentingan atau ini di kotak yang ini bisa disebut motivasi pribadi garis miring kepentingan perorangan gitu. Ya. Jadi
tolong nanti Anda perhatikan, karena kadang-kadang mahasiswa ketika dibahasakan faktor pendorong di sini, itu kan slide sebelumnya. Ini kan berarti nggak ada jawabannya ini. Soalnya kepentingan perorangan harusnya jawabannya. Nah, misalnya gitu. Nggak ada motivasi pribadi di tujuan gitu. Ya, jadi tolong saudara perhatikan. Ya mungkin ke depan kami akan revisi lagi supaya tidak membingungkan gitu. Ya, baik. Yang kedua, tolong saya diingatkan nanti oleh Anda semua. Ini sengaja saya lewatkan ini, ya. Kenapa sengaja saya lewatkan? Tentu ada tujuannya. Yang ketiga langsung, asimilasi. Ya. Asimilasi itu apa? Proses sosial yang ditandai dengan usaha mengurangi perbedaan antar perorangan atau kelompok. Juga ditandai dengan usaha meningkatkan kesatuan tindak dan sikap dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Tapi yang perlu saudara perhatikan di slide yang ini adalah syarat asimilasi. Ini syarat asimilasi, ini satu kesatuan ya. Saya bacakan untuk Anda. Ada dua kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. Perorangan sebagai warga kelompok yang bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama. Sehingga kebudayaan kelompok tersebut berubah dan saling menyesuaikan diri. Ini satu kesatuan, nggak boleh putus. Misalnya syarat asimilasi, ada dua kelompok manusia yang berbeda kebudayaan, misalnya gitu. Itu salah, belum lengkap. Dan perorangan sebagai warga kelompok yang bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama. Sampai situ saja masih salah. Itulah ceritanya. Harus lengkap sehingga kebudayaan kelompok tersebut berubah dan saling menyesuaikan diri. Nah itu, penekanannya itu berubah dan saling menyesuaikan diri. Ya, itulah yang disebut dengan asimilasi. Mengapa di slide-slide sebelumnya tadi disebut-sebut akulturasi? Di mana akulturasinya, Pak? Nah, itu dia. Kalau berubah, penekanannya asimilasi. Kalau saling menyesuaikan diri, itu lebih menekankan akulturasi. Ya. Karena di slide-slide sebelumnya kan kalau membaca di sini tadi kok ada akulturasi, asimilasi dan akulturasi. Nah, gitu. Supaya Anda tidak bertanya-tanya gitu ya. Nah, berikutnya inilah yang mempermudah asimilasi, toleransi. Nah, ini negara kita termasuk dipuji nih untuk urusan ini. Kesempatan-kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan unsur kebudayaan, perkawinan campuran. Nah ini. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa, kalau Anda orang tuanya beda suku gitu, kalau Anda ditanya Anda suku apa, Anda akan menjawab apa gitu. Wah, saya ikut budaya ayah, garis keturunan patrilineal. Ada yang bilang, wah kami matrilineal dan sebagainya. Tentu saja ke depan itu ya kalau orang bingung, wah ini kakek nenek saya sudah kawin campur Pak, beda suku gitu. Ya. Kemudian ayah ibu saya pun begitu Pak. Terus
nanti ke depan akan ada apa? Ada yang jawab, oh akan ada suku Indonesia. Daripada bingung, udah dibuat saja suku baru, suku Indonesia. Gitu. Wah ini kalau ke depan itu ada, wah ini benar-benar asimilasi ini sudah nih. Ya, jadi ini mempermudah loh namanya ini. Adanya musuh bersama dari luar, perhatikan dari luar loh. Artinya apa? Ya, dari dalam itu sudah menyatu gitu ya. Itulah mempermudah asimilasi. Ingat tadi saya lewatkan akomodasi. Nah sekarang saya lanjut dulu ke proses sosial disosiatif. Nah disosiatif itu contohnya persaingan. Nah persaingan itu proses antara dua orang atau lebih untuk memiliki menggunakan aset material atau bukan material. Namun kata kuncinya, slide yang lainnya bisa Anda baca, kata kuncinya tidak ada. Ini dia. Tidak ada unsur ancaman atau kekerasan. Tidak ada intrik atau saling curiga. Nah, karena di sini disebut tidak ada, maka ketika ini ada, inilah yang disebut dengan kontravensi. Ada unsur intrik. Ya. Di sini tidak ada unsur ancaman atau kekerasan. Jadi ketika ada unsur intrik ataupun ancaman, maka itulah yang disebut dengan kontravensi. Misalnya fitnah. Nah, ketika seseorang misalnya kita fitnah. Iya, kalau itu benar, kita buat pernyataan yang ya itu jelas-jelas fitnah misalnya gitu. Ya, kalau itu benar-benar fitnah, biasanya apa? Cynthia, kalau Anda difitnah misalnya, biasanya orang yang difitnah itu, mungkin Cynthia orangnya baik sekali gitu ya, tapi biasanya orang yang difitnah apa? Biasanya. Saya nggak terima, Pak. Tidak terima. Tidak terima itu bisa dilampiaskan dengan cara bagaimana misalnya gitu? Marah, terus menjelek-jelekan orang yang memfitnah. Iya, bisa marah. Itulah yang disebut contohnya misalnya emosi. Emosi, yang satu orang memfitnah kan, yang satu emosi. Emosi berbalas emosi, itulah yang disebut dengan konflik. Jadi kalau marah dibalas dengan marah, konflik. Gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi di keluarga Anda ketika ayah marah, ibu juga ikut marah, nanti yang tidak bisa terbang jadi terbang di rumah itu. Ya kan? Ya piring nggak bisa terbang loh. Nggak bisa terbang sendiri, tapi kadang-kadang bisa terbang. Itulah kalau emosi berbalas emosi. Nah, kalau sudah emosi berbalas emosi, terjadilah konflik. Sesuatu yang menjauhkan. Ketika sesuatu yang menjauhkan terjadi, disitulah yang saya lewatkan tadi. Perlu akomodasi. Gitu. Karena apa? Ya jangan marah-marahan terus lah. Ya berbaikan lah, kompromi lah, arbitrase lah. Ada mediasi lah. Oh, siapa mediasinya nih? Ada konsiliasi lah. Namun, di antara proses akomodasi ini, yang paling disenangi itu adalah apa? Toleransi, bukan pengadilan. Ya, ada satu lagi adjudikasi. Ya, nanti Anda bisa inilah. Bukan pengadilan yang paling disenangi. Yang paling disenangi itu toleransi. Toleransi itu ibaratnya gini nih. Ya. Si A sama si B sudah menjauhkan ini. Si A punya 5 tuntutan. Si B punya 5 tuntutan.
ketika si A dan si B mengurangi tuntutan menjadi 4, menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1, menjadi tidak ada. Enggak ada lagi tuntutan, sudah jadi 0. Itu artinya mereka apa? Itu artinya mereka damai. Damai dengan sendirinya. Perhatikan anak-anak, anak kecil misalnya seperti itu. Tadinya si A sama si B ini, anak-anak ini sudah tidak cakapan lagi nih, sudah ibaratnya sudah berkonflik lah dalam tanda petik gitu. Tapi coba tiba-tiba berikan mainan baru kepada mereka berdua itu, atau beri tontonan film yang baru kepada mereka berdua itu, apa yang terjadi pada mereka? Seolah-olah tidak ada apa-apa, mereka damai dengan sendirinya. Itu sama dengan yang tadi itu. Toleransi itu. Nggak ada tuntutan. Wah, saya nggak ada yang harus saya tuntut dari dia. Dia juga nggak menuntut lagi ke saya. Itulah toleransi itu. Ya, itulah contoh dari akomodasi itu. Baik, saudara sekalian, tadi kita sebenarnya di sesi menjelaskan disosiatif. Itulah persaingan itu. Ketika tidak ada ancaman, tidak ada intrik, itulah persaingan. Persaingan bisa sifatnya pribadi, bisa tidak pribadi. Kalau itu urusan diri sendiri, pribadi. Tapi kadang-kadang tadi, ya kita juga memperjuangkan apa? Memperjuangkan teman kita yang terpinggirkan, termarginalkan. Seperti itu. Bentuk persaingannya ekonomi, kebudayaan, kedudukan, peranan dalam masyarakat karena perbedaan ras. Tentu ada fungsi persaingan itu. Saya contohkan saja, salah satunya adalah alat penyaring, untuk Anda alat seleksi saja misalnya gitu. Banyak yang melamar ke IPB gitu, ya. Tapi melalui tes, rangkaian tes, ya Anda bersaing. Nah, dengan demikian ini contoh alat seleksi. Tentu tidak ada intrik di situ, tidak ada ancaman ketika Anda tes, wah, kamu jangan pilih IPB ya. Kalau kamu pilih IPB, wah, kalau ada begitu berarti apa? Bukan persaingan lagi namanya, tapi sudah kontravensi. Nah, saudara sekalian, saya mau menekankan kepada saudara. Nah, ini kadang-kadang kan kalau soal hafalan itu iya, itu ingatan, memahami gitu ya. Namun tentu memahami proses sosial, asosiatif, disosiatif. Asosiatif ada 3, disosiatif ada 3, seperti itu. Tapi bentuk-bentuk spesifiknya tadi, seperti akomodasi ada bentuk spesifik nggak tadi? Ada arbitrase, ada mediasi, ada konsiliasi, ada toleransi dan sebagainya, adjudikasi gitu. Nah, bentuk-bentuk kontravensi ini pun harus Anda hafalkan juga. Ada umum, ada sederhana, ada intensif, ada rahasia, ada taktis. Ya, umum menolak. Nah, ya, misalnya di kelas ini ada nggak? Sudah ada komti nggak di sini? Komti komandan tingkat, semacam ketua kelas. Ada? Ada, Pak. Ada. Kalau saya katakan misalnya, saudara sekalian, komtinya siapa? Fikri. Iya, Pak. Fikri. Misalnya ini misalnya ya, maaf ya Fikri ya. Saudara sekalian, kelompok SS04, saudara bisa pilih siapa saja komti, kecuali saudara Fikri.
wah itu sudah bentuk kontravensi umum bahwa saya menolak saudara Fikri. Gitu. Itu ekstrim udah itu. Gitu. Ini hanya sebagai contoh saja ya, Mas Fikri ya. Gitu. Nah, gitu kira-kira. Nah, sederhana, menyangkal di muka umum, memaki orang, apalagi itu dimaki di kelas seperti ini. Nah, intensif menghasut, menyebarkan desas-desus. Wah, pokoknya yang nggak bener lah. Udah unsur fitnah ini. Gitu. Intensif. Rahasia berkhianat, membocorkan rahasia. Jadi, Anda jangan sampai kalau Anda punya rahasia, ya sudah rahasia itu rahasiakanlah. Ketika Anda beritahu misalnya itu teman atau sahabat atau ayah atau ibu, berarti itu bukan rahasia lagi. Gitu. Taktis, mengejutkan atau membingungkan lawan. Di sini digambarkan pemain bulu tangkis ini. Kalau mengejutkan atau membingungkan lawan pun itu sebenarnya tidak baik gitu ya. Dalam servis itu harus jelas ininya timingnya seperti itu. Nah kalau di dalam permainan ya arahnya ya memang unsur-unsur taktis itu akan apa? Itu akan membawa kemenangan. Tapi tentu dalam derajatnya apa? Dalam permainan seperti itu, ya. Tapi kalau di dalam berhadapan dengan masyarakat misalnya, itu jadi mengejutkan atau membingungkan lawan. Misalnya, tidak ada lagi ini baliho misalnya seperti itu, nggak ada lagi spanduk-spanduk tentang atau foto-foto calon legislatif gitu. Tiba-tiba di satu TPS itu ada disediakan lagi gitu. Itu mengejutkan, membingungkan lawan itu, ya. Itu contoh misalnya. Nah ini konflik tadi. Sumber konflik itu tentu nggak jauh dari urusan ekonomi, nggak jauh dari urusan politik, ya, privilege, gengsi sosial. Termasuk apa, saudara sekalian? Termasuk perjodohan atau perkawinan. Dulu, ya, mengapa sering atau jarang terjadi kawin campur gitu? Karena memang faktor bahasa, saudara sekalian. Ya, tidak tahu cara melamarnya. Ya gimana? Kalau tidak tahu cara melamarnya, maka sering terjadi konflik seperti itu. Contoh misalnya, ada nggak saudara kita di sini dari Nusa Tenggara Timur? Ada dari Nusa Tenggara Timur? Halo? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, jarang ya dari luar Jawa dan Sumatera itu semakin jarang sepertinya. Misalnya gadis NTT itu, ya, apalagi maharnya bisa sampai 100 ekor kuda. Ya. Nah, kalau kita misalnya, kita sebut sajalah misalnya saja ini etnis Jawa melamarnya, wah bisa dengan sesuatu yang mungkin harga 1 ekor kuda juga nggak ada kalau dirupiahkan, tapi tentu nilai religiusnya bisa luar biasa seperti itu. Tapi kadang bukan itu yang dilihat oleh saudara kita di NTT. Wah ini kalau dirupiahkan 1 ekor kuda juga nggak dapat ini. Ya kenapa anak gadis kami hanya dilamar dengan mahar setara 1 ekor kuda, padahal harusnya 100 ekor gitu. Karena tidak tahu cara melamarnya, belum bisa berkomunikasi dengan baik di zaman-zaman sebelumnya. Maka perjodohan atau perkawinan itu sering juga menjadi sumber konflik gitu. Kalau saudara memerlukan penjelasannya. Namun
sebagaimana materi kita di awal, saudara sekalian, kita memfungsikan konflik. Konflik itu memperkuat ikatan kelompok. Ada safety value atau katut penyelamat, merupakan mekanisme khusus yang digunakan kelompok untuk mencegah konflik sosial yang lebih besar. Perilaku bermusuhan terjadi lebih siap pada kelompok yang memiliki hubungan sosial yang erat. Konflik dengan kelompok lain meningkatkan kohesi internal, lebih sadar tentang ikatan mereka, dan meningkatkan partisipasi atau sistem nilai bersama. Maksudnya apa di sini, saudara sekalian? Ketika konflik dengan kelompok lain, mereka dalam tanda petik ya sadar, wah ini kita, kami. Nah, jadi in grupnya itu, kalau di sini terdapat in group dan out group gitu. Dan posisi hierarkis menjamin stabilitas struktur secara keseluruhan. Tiba-tiba, wah ini kami, gitu. Semangat in grupnya kami, kita, gitu. Termasuk memandang lawan orang lain itu mereka, gitu. Itu tinggi, saudara sekalian. Itu yang disebut di sini. Lebih sadar tentang ikatan mereka dan meningkatkan partisipasi. Konflik dan ideologi, muncul gagasan ideal dari motivasi individu ke kebenaran yang abadi. Ya, inilah memfungsikan konflik sosial. Ya, nah ini ada 4 tipe interaksi sosial di sini. Pertama pertukaran, kedua konflik sosial. Sorry, ini bukan 5 ya, 5 di sini ya. Konflik sosial, persaingan atau kompetisi, kerjasama, dan akomodasi. Ya, pertukaran sosial, tipe interaksi yang tampak dalam transaksi perdagangan dan transaksi bisnis. Konflik sosial, tipe interaksi sosial yang tampak pada perselisihan antara 2 individu atau 2 kelompok yang berbeda. Ini biasanya begini, jarang antara individu dengan kelompok. Nah, ini persaingan atau kompetisi, bentuk atau tipe interaksi sosial yang berlangsung antara individu dalam mendapatkan sesuatu. Kerjasama, ini tadi, bentuk interaksi sosial yang terjadi antara beberapa individu atau berbagai kelompok yang saling bahu-membahu, bantu-membantu, berkolaborasi mencapai suatu tujuan yang bila tujuan tersebut tercapai, maka manfaatnya tidak hanya berguna bagi mereka semata-mata, melainkan masyarakat luas. Contoh tadi, membantu COVID-19 itu. Dan akomodasi, ini dia, sebuah interaksi sosial yang mempertemukan tadi pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang sedang berkonflik tentang sebuah urusan tertentu untuk didamaikan. Sedemikian rupa sehingga interaksi mereka berubah dari konflik menjadi sebuah kerjasama, memfungsikan konflik sosial tadi itu. Makanya tadi saya baru menjelaskan akomodasi setelah menjelaskan apa? Yang disosiatif tadi, utamanya konflik tadi, gitu. Nah, ini contoh interaksi sosial di ruang cyber. Muncul jejaring sosial virtual, ini banyak sekali. Alat komunikasi efektif dan efisien, melemahnya kontak sosial langsung. Walaupun tadi sosiolog dari UI jelas-jelas menekankan ya physical distancing itu yang harus kita lakukan. Namun social distancing harusnya ya ini yang harus sosialnya itu yang harus didekatkan gitu. Fisik boleh jauh, tapi perasaan in group senasib sependeritaan, pokoknya terkait dengan itu yang harus didekatkan. Interaksi sosial dalam keluarga, sekolah, kantor, lingkungan cenderung lebih egois dan individual. Ikatan emosional menurun, gitu. Nah, bagaimana tantangan ke depan? Nah, tantangan ke depan seringkali interaksi sosial berlangsung tidak sesuai harapan. Artinya,
sebuah keadaan di mana secara ideal dapat tercipta sebuah kerjasama. Ternyata yang terjadi justru sebuah konflik. Seringkali penjelasan tentang latar belakang konflik dan kerjasama terletak pada identitas sosial orang-orang yang berinteraksi sosial. Nah, ini termasuk jenis kelamin, ya, secara alamiah pada seseorang. Tingkat pendidikan sangat menentukan tingkat kompetensi seseorang. Ras atau identitas yang tidak berubah, yang tidak diubah keberadaannya pada diri seseorang. Agama atau religi, jenis kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Tingkat pendapatan, gaji atau penerimaan bulanan yang menentukan status sosial ekonomi seseorang dari sisi kesejahteraannya. Dengan demikian, saudara sekalian, identitas sosial menentukan bagaimana bentuk interaksi sosial yang akan dibawakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam membangun pergaulan sosial dalam masyarakat. Inilah tantangan ke depannya itu. Gitu. Nah, solusi pertanyaan, nah, disinilah kita diskusi, saudara sekalian. Konteks konflik rasial dan etnis. Nah, ini dia. Ada 2 pertanyaan, namun sebelum kita membahas 2 pertanyaan ini, saya mau menekankan lagi ini pengumuman kuis, ya. Pengumuman kuis untuk kelompok kita SS04 akan dilaksanakan hari ini 23 Februari 2021 pukul 19.30 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Nanti teman-teman waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur menyesuaikannya. Tentu petunjuk teknisnya nanti akan disampaikan. Saya belum bisa memastikan jumlah soalnya. Namun materi kuisnya adalah PB01 dan PB02. Ada soal benar salah, ada soal pilihan berganda, ya. Soal kuis akan diupload melalui IPB Course. Waktu pengerjaannya ini, Pak, saya baru bisa mengerjakan pukul 20.00, ya. Silakan saja gitu. Namun waktu Anda nanti yang akan terbatas karena dalam rentang waktu berapa ini, 1,5 jam ini, Anda dapat mengerjakan maksimal 3 kali dengan nilai akhir yang digunakan adalah nilai tertinggi. Perhatikan, ini nilai tertinggi, bukan nilai rata-rata, ya. Nih, nilai tertinggi. Jadi kalau Anda mencoba pertama itu nilainya misalnya 65, mencoba kedua misalnya nilainya 90, mencoba ketiga nilainya 100. Maka kalau mengikuti petunjuk teknis ini, maka nilai yang akan diambil adalah nilai tertinggi. Seperti itu, ya. Dan saya ingatkan kepada saudara, kuis ini bobotnya terhadap huruf mutu itu adalah 10%. Gitu. Jadi kalau Anda setiap kali kuis Anda bisa memperoleh nilai tertinggi terus misalnya, ya, di angka 100, 100, 100, maka nanti kuis Anda ini akan berkontribusi 100 atau 10%. Itu. Padahal ya untuk jadi memperoleh A hanya 80 gitu. Tugas terstruktur juga begitu. Kerjakanlah dengan bagus. Nanti minggu depan ada tugas terstruktur, ya. Nah, keaktifan di kelas juga ya usahakanlah Anda 2-3 kali lah selama 14 kali kuliah. Rajin bertanya, ini akan berkontribusi 5%. Partisipasi kehadiran, hadirlah 100%, ya. Semoga sehat-sehat gitu. Kalau sakit ya lihatlah situasinya. Kalau memang masih memungkinkan hadir kuliah, usahakanlah hadir seperti itu, ya. Jadi itu saudara sekalian, saya ingatkan sebelum kita
berlama-lama. Nah, sedikit berlama-lama di bagian ini ya. Karena kita konsisten dengan waktunya 20 menit terakhir ini kita membahas ini. Nah, begitu kira-kira saudara sekalian. Siapa ini yang mau menjawab nomor 1, nomor 2? Silakan nanti tolong Saudari Ilhamdah dicatat. Bisa bertanya tentang materi, bisa juga bertanya tentang ini. Tapi kalau bisa kita jawab dulu lah 2 pertanyaan ini, baru kita dalami materinya. Silakan, saudara sekalian. Bunga, Pak. Silakan. Mau ngejawab nomor 1, Pak. Silakan. Kalau menurut pendapat saya, untuk mengelola perbedaan identitas sosial, sebenarnya harus dititik pusatkan kepada berbeda-beda, tapi lebih baik satu, dengan menjelaskan mengapa pentingnya kesetaraan horizontal atau keadilan antar kelompok. Di sini perlunya toleransi atas perbedaan dalam berbagai dimensi kehidupan dengan akses yang dianggap sebagai senasib dan seperjuangan yang harus ditingkatkan. Terus menurut saya, untuk mengelola perbedaan identitas sosial itu perlunya penyesuaian sosial yang baik, baik itu individu maupun kelompok, dengan mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok, bahwa asosiatif proses sosial yang mendapatkan lebih baik daripada proses disosiatif yang menyebabkan konflik lain dan persaingan yang berkepanjangan. Ya, oke. Masih ada yang mau menambahkan nomor 1? Anissa, Pak. Anissa, boleh. Silakan. Mau menambahkan pendapat dari Bunga tadi, bagaimana sih cara mengatasi adanya perbedaan tersebut? Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu sangat beragam, terus juga kepulauannya juga sangat beragam, jadi mengakibatkan budaya-budaya yang tumbuh pun juga beragam, dan terkadang itu menimbulkan perbedaan yang menjadi suatu awal mula dari suatu konflik. Nah, menurut saya sendiri, bagaimana mengatasi perbedaan tersebut itu dimulai dari sejak dini, Bapak, dari anak-anak kecil tersendiri. Karena bisa dilihat juga sih dari sekeliling kita, kadang masih kecil-kecil juga sudah suka mengejek teman-temannya yang berbeda, suka meng-underestimate atau meremehkan teman-temannya yang lain. Maka dari itu, pendidikan sejak dini itu sangat penting, dan juga adanya pemberian pengetahuan kepada anak-anak bahwa perbedaan itu adalah suatu keindahan dan bukan suatu hal yang bisa dijadikan suatu lelucon, karena berbeda-beda itu tetap satu jua bagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Mungkin kita tampung dulu setidaknya 3 lagi ya. Jadi nomor 1 setidaknya 5 orang, nomor 2 5 orang, nanti materi mungkin bisa juga beberapa orang gitu. Silakan. Mungkin menguatkan. Gading, silakan. Saya aja menambahin dari Anissa, Pak. Kalau tadi yang dibilang Anissa itu kan kalau kita sebelum kegiatan rasis itu terjadi ya. Kalau misalnya sudah terjadi kegiatan atau konflik rasisme, menurut saya yang perlu dilakukan itu adanya dialog gitu, Pak. Artinya mempertemukan dua sisi kan, Pak, ini rasisme, di mana kita bisa berdialog. Kalau dialog kan itu artinya kedua kekuatan yang sama, sehingga kita dapat mencapai satu tujuan gitu, atau mencapai si A maunya apa, si B-nya mau apa. Menurut saya seperti itu sih, Pak, kalau sudah terjadi tindakan rasisme. Dan kedua, ya saling menghargai dan juga saling menerima sesama pendapat pada saat dialog itu terdapat. Gitu sih, Pak. Wah, ini udah ke nomor 2 ini ya. Oke, apa? Silakan. Moreno. Iya, Pak. Silakan, Saudara Moreno. Moreno mau berpendapat, silakan. Enggak, Pak. Oh, tidak. Siapa lagi? Salsabila, Pak, izin berpendapat. Silakan, Saudari Salsabila. Menurut saya, masyarakat itu harus lebih menekankan apa itu konsep kesamaan dan juga menekankan apa itu konsep hak asasi manusia. Dengan memahami konsep kesamaan itu, konflik-konflik itu akan terminimalisasi karena konsep
kesamaan itu berbicara bahwa ketika manusia dilahirkan, manusia itu setara, namun hanya memiliki keberagaman identitas seperti ras dan juga agama. Selain itu yang kedua, dengan memahami konsep hak asasi manusia, akan tercipta masyarakat yang harmonis satu sama lain, karena manusia itu memiliki kesamaan hak yang disebut dengan hak asasi manusia ini. Lalu untuk mewujudkan kedua hal tersebut, menurut saya itu harus ditanamkan dari jenjang pendidikan sekolah dasar. Begitu, Pak. Oke. Baik, yang berikutnya. Izin menambahi, Pak. Ya, Cynthia, silakan. Menurut saya selain meningkatkan rasa saling menghormati, juga kita harus lebih mempelajari ilmu agama, karena di setiap agama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha pasti mengajarkan yang namanya saling toleransi, saling menghargai, dan perdamaian di setiap agama itu diajarkan, Pak, sehingga setiap orang pasti akan memiliki rasa saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Begitu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Saudara Ridwan? Saya, Pak. Ya, silakan. Yuki. Kita menambahkan dari nilai-nilai Pancasila, Pak, kayak seperti persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang di mata masyarakat itu sama, Pak. Jadi keadilan sosial harus ditingkatkan, Pak. Keadilan sosial ya, nilai-nilai Pancasila nih dari Yuki. Ada lagi? Ingin menambahkan, Pak. Ya. Seperti silakan. yang ada di video yang sudah ditayangi tadi, seperti yang dikatakan oleh Abraham Joshua juga, kita harus mempunyai alasan yang masuk akal juga dan logis, karena rasisme itu juga terjadi dengan alasan yang minimal, karena orang-orang berlaku atau bertindak rasisme itu tidak mempunyai alasan yang masuk akal. Jadi timbullah rasisme di antara interaksi sosial di muka bumi ini. Itu, Pak. Iya, ya. Oke. Kalau kita dalami lagi nih pertanyaan ini, aktor mana yang memiliki peran penting? Aktor atau institusi atau organisasi ataupun negara, terserahlah. Mungkin orang tua. Silakan, Yuki mau mencoba jawab, silakan. Mungkin orang tua, Pak. Jadi orang tua tuh bisa menanamkan pemahaman dari sejak dini, Pak, pada anak-anak. Orang tua ya, dari Yuki orang tua. Selain orang tua, atau ada ya, silakan. Hana. Para aktivis dan mahasiswa, Pak. Siapa nih yang berpendapat ini? Anissa tadi, Pak. Anissa, ya, siapa lagi selain orang tua? Para aktivis dan juga para mahasiswa juga menjadi aktornya, Pak. Oke, apa yang bisa dilakukan mahasiswa, Anissa? Nah, kan mahasiswa itu sendiri itu materi atau pengetahuan yang didalami selama masa perkuliahan itu sudah sangat dalam, dan juga mereka diberikan pemikiran yang kritis. Jadi dengan adanya mahasiswa tersebut, mereka bisa memberikan pengetahuan yang baik-baik kepada orang-orang di sekitar mereka, sehingga orang-orang di sekitar mereka pun menjadi lebih terbuka pemikirannya dengan adanya perbedaan-perbedaan ini. Oke, baik. Bagaimana dengan aktor lain seperti pemerintah atau hadirnya negara? Ini kan sering ini oleh aktivis, wah negara tidak hadir gitu. Silakan, ada yang mau berkomentar? Pak, izin masuk. Silakan, Saudari Gina. Kalau menurut saya KPI, Pak. Karena kenapa? Karena kan kebanyakan tuh tayangan-tayangan sekarang ini kan banyak kan memunculkan diskriminasi secara nggak langsung atau implisit gitu, Pak. Misalnya kayak etnis Papua tuh yang menjadi tokoh figuran, di mana tokoh tersebut nggak jarang menggambarkan karakteristik yang terkesan lugu dan terbelakang. Padahal kan, Pak, kalau anak-anak kecil, bahkan orang awam menonton itu, mereka tuh bakal terstigmasi bahwa secara nggak langsung Papua itu merupakan etnis terbelakang, dan anehnya lagi tuh nggak ada peneguran oleh KPI gitu, Pak, dan nggak ada orang yang kritik untuk mengkritisi hal tersebut. Jadi agak bingung juga sih, Pak, kayak maksudnya gimana ya, Indonesia tuh harus aware gitu masalah kayak gini, tapi bukan berarti untuk Indonesia aja, bahkan
seluruh dunia pun juga memiliki permasalahan yang sama gitu Pak. Menurut saya dari KPI atau tontonan gitu Pak. Dari hal terdekatnya. Terima kasih. Oke. Nah, tentu peran pemerintah, Saudari Gina dan rekan-rekan yang lain perlu juga di situ. Bagaimana pendapat teman-teman? Izin masuk, Pak. Ya, silakan Saudari Mita. Menurut saya, pemerintah merupakan aktor yang sangat penting, di mana harusnya kita sebagai pemerintah harus membatasi kebebasan berpendapat atau kebebasan mengekspresikan melalui, dan itu ditunjukkan dengan rasisme, di mana contohnya saja saat di Papua banyak masyarakat Indonesia yang terlalu berekspresi berlebihan. Jika pemerintah menetapkan aturan tegas, maka harusnya masyarakat Indonesia lebih aware dalam mengekspresikan diri sehingga mengurangi untuk memicu adanya konflik rasisme gitu Pak. Oke. Baik, nomor 1 sudah banyak pendapat ya. Nomor 2 tadi coba beberapa teman-teman tadi sudah mencoba mengarah ke nomor 2. Coba kalau nomor 2 siapa yang mau berpendapat? Aisyah boleh Pak? Bentuk-bentuk akomodasi ya, silakan. Menurut saya bentuk akomodasi yang harus diterapkan di negara kita ialah toleransi. Dengan menerima perbedaan serta dapat menyesuaikan antar budaya yang berbeda, maka segala proses sosial berbentuk disosiatif dapat dihindari. Jika toleransi diterapkan di negara kita, maka bentuk-bentuk akomodasi lain akan mudah terpenuhi. Semua orang telah menyesuaikan serta menjadi satu atau saling mengenal satu sama lain karena adanya toleransi di antara kita. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang ingin menambahkan, mempertajam toleransi nih. Ya, kalau Aisyah tadi menekankan, wah kalau sudah toleransi bentuk yang lainnya itu ini ibaratnya ngikut gitu. Ada? Lucy, silakan Lucy. Iya, dari saya Pak, saya juga setuju dengan akomodasi yang dapat dibangun di dalam sebuah negara yang sangat beragam ini, yaitu toleransi. Karena toleransi sendiri kan bisa dibilang menahan diri, bersikap sabar gitu, dan menghargai pendapat orang lain, atau dalam kasus ini menghargai budaya orang-orang yang berkebudayaan lain dalam menjalankan apa yang menjadi kebudayaannya, atau orang-orang yang dari agama lain menjalankan apa yang diatur dalam agamanya gitu. Jadi dengan rasa toleransi ini juga harus diajarkan sedini mungkin. Jadi dalam lingkup keluarga gitu. Jadi sudah terbiasa dalam bersikap toleransi gitu dalam menghadapi perbedaan. Dan toleransi ini penting karena membuat kita tidak merasa superior atas kebudayaan lain atau agama lain gitu. Jadi semuanya ya sama, tanpa harus merasa saya paling maksudnya ras kami paling hebat atau apa gitu. Jadi maupun mayoritas ataupun minoritas tetap dianggap sama gitu Pak. Ya, apalagi dari sisi kemanusiaan kita, kalau di hadapan Sang Pencipta kita adalah sesungguhnya sama gitu ya. Namun secara manusiawi di dunia ini, wah memang ada yang menganggap wah saya lebih superior, kami lebih mayoritas, kalian lebih minoritas, kalian inferior, segala macam seperti itu. Nah sekarang ada kalanya sudah terjadi konflik sosial. Ya, ada dua kelompok masyarakat. Ya, kalau toleransi bisa diwujudkan, oke, no problem gitu. Tapi kalau ini tetap bersitegang, wah, eskalasi konfliknya bahkan memuncak gitu ya, letupan konfliknya terus gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Bentuk akomodasi seperti apa yang mau kita kedepankan? Ada yang punya pendapat? Izin masuk, Pak.
Anastasia, setelah itu Amanda. Silakan. Salah satu bentuk akomodasi yang dilakukan setelah terjadinya ada konflik kan Pak, menurut saya yang harus dilakukan bisa mediasi Pak. Kan mediasi juga mirip dengan konsiliasi yang menggunakan pihak ketiga yang netral dalam menyelesaikan suatu konflik Pak. Perbedaannya di sini kan Pak, pihak ketiga di sini tidak boleh memberikan penyelesaian secara formal karena hanya bersifat sebagai penasihat saja, Pak. Untuk apa? Untuk mediasi apa? Untuk ini? Mediasi dalam penyampaian penyelesaian konflik ini, Pak. Oke, ada pihak yang netral ya. Pihak yang netral itu contohnya menurut Anastasia siapa? Pihak yang netral, Pak. Menurut saya jika ada suatu permasalahan di suatu lingkungan kan, Pak, mungkin kepala desanya yang tidak bersangkutan terhadap salah satu keluarga, Pak, bisa menengahi permasalahan tersebut, Pak. Oke, jadi kalau kepala desa berusaha menengahi warganya yang sedang berkonflik, merupakan contoh bentuk akomodasi berupa mediasi. Benar salah. Ini jadi satu contoh soal ini, Anastasia dan kawan-kawan ini. Baik, Amanda tadi mau berpendapat, silakan. Kalau menurut saya, yaitu jalan adjudikasi, di mana negara yang luas ini Pak tidak bisa selalu pakai kompromi atau toleransi. Maksud saya kalau misalnya konflik ini udah terlalu rumit dan besar gitu Pak, harus dibawa ke pengadilan atau pihak yang berwenang dan berkewajiban atas konflik ini sesuai undang-undang yang berlaku dan nanti bakal ditindak seadil-adilnya tanpa ada pihak yang berat sebelah gitu Pak. Jadi masyarakat bisa patuh pada peraturan dan masyarakat bisa tertib. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Saudari Amanda. Jadi memang begitu apa jenjangnya gitu. Kalau saudara juga melihat termasuk permasalahan hukum, ketika tuntutan dicabut, sebenarnya permasalahan hukumnya bisa berakhir dengan toleransi sebenarnya, ya. Tapi ada kalanya, ya, toleransi termasuk mediasi ataupun konsiliasi tadi bahasa teman Anda, kompromi, termasuk paksaan. Nah, ini paksaan itu salah satu contoh bentuk akomodasi ya. Mudah-mudahan Anda masih mengalami contoh-contoh kecil ketika dua orang di kelas kita, misalnya waktu sekolah, sedang dalam tanda petik berkonflik, maka Bapak Guru atau Ibu Guru memanggil ke depan, diberi nasihat singkat, kemudian diminta berjabat tangan sebagai tanda damai. Itu sebenarnya contoh akomodasi berupa paksaan gitu ya, termasuk paksaan apa yang sejenis dengan itu gitu. Namun benar kata Amanda, ada kalanya kasus-kasus tertentu ya, karena negara hukum ada aturan-aturannya, maka itu yang dikedepankan gitu. Jadi melihat kasus per kasus seperti itu. Namun ketika ditanya mau 5, mau 6 itu bentuk akomodasi tergantung rujukan yang dibaca ya. Yang paling disenangi itu benar adalah toleransi. Saya sudah mencontohkan tadi dalam kuliah, toleransi itu ibaratnya 5 tuntutan, ketika menjadi 4 berkurang hingga 0. Itulah toleransi yang sesungguhnya. Ibaratnya saya contohkan tadi, anak-anak bertanda petik konflik, tiba-tiba diberi mainan baru, tontonan baru, wah secara sekejap mereka bisa damai gitu, kompak gitu. Nah, itulah hilang begitu saja permusuhan itu. Yang menjauhkan itu hilang begitu saja, tiba-tiba saja dekat. Sesuatu seolah-olah alami, seolah-olah mengurangi tuntutan dari banyak hingga 0 seperti itu. Itulah toleransi itu ya, untuk menyelesaikan konflik. Namun
untuk menumbuhkan, tadi sebenarnya yang mau ditekankan Aisyah itu dan juga rekan-rekan yang lain ketika menjawab keluarga misalnya seperti itu, ketika untuk menumbuhkan, mengedepankan kerjasama, menghindari konflik supaya tidak terjadi yang disosiatif itu, maka toleransi ini yang harus dikedepankan seperti itu. Namun ketika sudah terjadi, ketika sudah terjadi, tentu kita tidak ingin membiarkan konflik itu berkepanjangan, bereskalasi, bahkan sampai mencederai, melukai dan segala macam. Kita harus upayakan yang namanya apa? Yang namanya akomodasi. Apapun bentuk akomodasinya, mulai dari paksaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, adjudikasi, kemudian toleransi. Nah, sekali lagi bentuk-bentuknya itu tergantung literatur yang kita baca. Nah, yang paling disenangi kembali adalah toleransi. Begitu, saudara sekalian, ada yang ingin bertanya tentang materi kuliah kita? Saya izin bertanya. Silakan, Revita. Ya, terkait materi yang di PPT tadi, ya. Cara yang tepat dalam menghindari bentuk intensif seperti penghasutan, menyebar desas-desus, khususnya sebagai mahasiswa atau kehidupan bermasyarakat, baiknya seperti apa ya, Pak? Makasih. Cara menghindari kontravensi berarti ya? Iya, Pak. Kalau cara menghindari kontravensi, tentu ya meniadakan yang namanya apa? Yang namanya intrik. Nah, itu. Jadi apa adanya, ikhlas tulus, itu. Jadi kalau bahasa motivasinya berpikir positif, gitu, ya. Berpikir positif. Buat apa kita menghasut orang lain atau menyebarkan desas-desus, gitu. Jadi kalau kita tidak ada kepentingan untuk menang atau untuk dianggap orang yang paling hebat atau sejenisnya lah seperti itu, tentu kita akan apa? Kita akan tampil apa adanya, kita akan berpikir positif seperti itu, ya. Jadi itulah yang harus dikedepankan, saya pikir. Secara teori, ya ini dia tadi, meniadakan intrik-intrik. Nah, secara teori. Tapi secara faktualnya, bahasa motivasinya, berpikir positif, memperlakukan orang lain sebagaimana layaknya secara manusiawi, seperti itu. Dan secara teoritis lagi, ya kita hindari ini semua ini. Jenis-jenis kontravensi yang ada ini. Seperti itu. Ya. Baik, Pak. Itu, terima kasih. Revita. Atau ada yang mau membantu saya menjawab pertanyaan Revita, itu juga bisa ya. Silakan. Oke, baik. Sekali lagi saya mengingatkan saudara, ini kuis ini. Silakan Anda ikuti nanti. Ini sengaja saya tampilkan lagi kontribusi kuis 10%. Ya. Kalau Anda 4 kali kuis nanti bisa mencapai nilai 100, maka otomatis nilai Anda di sini nanti 10. Ya. 10% karena 100 ya. 100 kali 0,1 ya, Anda dapat 10 di sini kan. Seperti itu. Jadi Anda artinya kontribusi hari ini, kontribusi kuis hari ini buat Anda karena 4 kali kuis adalah 2,5%. Itu. Jadi kalau Anda dapat 100 hari ini, maka Anda sudah punya nilai 2,5. Kalau Anda hadir kuliah sampai hari ini, maka Anda sudah punya nilai sebenarnya, nilai kehadiran itu 3/14 kali 100. Kira-kira begitulah.
kali 10%. Itulah yang sudah Anda dapatkan. Jadi sangat membantu saya pikir. Kehadiran, keaktifan, tugas terstruktur, kuis, itu sangat membantu. Seperti itu. Begitu saudara sekalian, tolong nanti belajar, semoga juga semuanya mendukung ya. Semuanya mendukung. Bahasa teman-teman itu mestakung. Semesta mendukung. Ya. Mudah-mudahan akses internet juga lancar, segala macam. Namun apabila ada hal-hal yang di luar kuasa kita, ya, gagal akses dan sebagainya, maka diberikan kesempatan kuis pada hari Sabtu ya. Ya. Sudah tahu infonya ya? Sudah diberitahu belum? Ada kesempatan di hari Sabtu ya. Nanti saya forward ke grup kita kalau misalnya ini ya. Itu saja saudara sekalian. Ada lagi yang mau penasaran sekali dengan materi atau dengan info kuis atau apapun itu? Pak Astrid ya, ingin silakan. tanya, Astrid, silakan. Pak diizinkan? Ya, silakan. Ini Pak, kan banyak sekali ini konflik yang mengandung unsur melecehkan, merendahkan, dan menghasut kebencian pada SARA. Nah, untuk itu apa sih Pak solusi yang paling tepat gitu, selain toleransi dan juga memberikan pengertian gitu Pak? Karena kan agak sulit ya Pak kalau misalkan menghadapi orang yang sudah ada gitu masuk di konflik tersebut gitu Pak. Kira-kira apa solusi terbaiknya ya Pak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi benar tadi toleransi itu yang utama. Tentu kalau sudah terlanjur terjadi seperti itu, dilihat kasusnya. Ya, dilihat kasusnya apakah ini sudah masuk ranah hukum? Ya, kalau ranah hukum mungkin harus ada semacam efek jerah juga kepada seseorang itu. Supaya apa? Supaya ke depan dia ya tanda petik kembali ke jalan yang benar, ya, menjadi lebih baik lagi gitu. Kadang-kadang ada orang-orang setelah diberi sanksi atau hukuman, dia menjadi lebih baik lagi seperti itu. Ya, belajar dari pengalaman. Nah, itu ciri orang dewasa itu. Namun tentu saja semua pihak tanpa terkecuali ya, mulai dari diri sendiri kita, termasuk negara, termasuk aktor-aktor lain, itu mestinya semuanya begitu. Semua mengedepankan toleransi, semua mengedepankan kebaikan, semua mengedepankan berpikir positif, sehingga pada akhirnya dalam bahasa statistik orang tersebut, kalaupun itu individu atau kelompok tersebut, kalaupun itu kelompok, menjadi pencilan di negara kita ini, di masyarakat kita itu. Artinya apa? Dia ke depan akan ya harapan kita gitu ya, malu dan menjadi lebih baik. Itu menurut saya seperti itu. Jadi keteladanan setiap individu, setiap kelompok, termasuk negara, itu harus dihadirkan terus supaya si individu atau si kelompok tersebut menjadi pencilan sehingga pada akhirnya berbalik arah. Memang secara pemikiran sah-sah saja, tapi kadang-kadang gimana aplikasinya gitu. Ya, semua kembali lagi ke semangat toleransi tadi gitu. Gitu ya Astrid ya. PR memang ini Astrid, tantangan ke depan tidak mudah, namun ya harus tetap ada keteladanan dari semua orang, kesadaran, semangat toleransi dari semua orang seperti itu. Itu Astrid.
Baik, Pak. Terima kasih. Iya, kita sudah lewat 4 menit. Saya akan segera tutup. Saudari Ilhamda, nanti tolong catatan para penanya segera diberikan supaya nanti sesi UTS kita bisa melihat lah. Kalau begini performanya nanti seperti apa penilaian aktivitas dan sebagainya. Baik, saudara sekalian, perhatikan selalu IPB course, utamanya sosiologi. Minggu depan ada tugas terstruktur, kerjakanlah itu secara berkelompok. Tadi tugas terstruktur saya sudah tampilkan juga waktu di slide, itu bobotnya 15%. Jadi kalau Anda kuis 4 kali, hari ini Anda kuis bobotnya 2,5% karena seperempatnya. Kalau tugas terstruktur minggu depan, bobotnya berapa itu? 3,75%. Karena untuk 4 kali tugas terstruktur itu 15%. Baik, Saudari Ilhamda, saudara-saudari sekalian peserta mata kuliah sosiologi, kita akhiri kuliah kita hari ini. Mari berubah ke arah yang lebih baik. Sukses bersama untuk kita. Selamat pagi, salam sukses.